Shalom, selamat pagi. Pagi ini saya mau men-sharingkan tentang keputusasaan, mengambil cerita dari Nehemia. Ada 4 macam penyebab keputusasaan dan ada 3 prinsip untuk melawan keputusasaan. Baiklah, saya akan memulainya. Penyakit yang sangat mematikan, kanker, penyakit autoimun, AIDS, dan lain-lain. Sebenarnya ada penyakit yang lebih mematikan, kadang terlupakan oleh kita, yaitu keputusasaan. Penyakit keputusasaan lebih mematikan. Penyakit ini lebih merata daripada penyakit yang lain-lainnya. Mengapa keputusasaan merupakan penyakit yang begitu mengerikan? Karena sifatnya universal. Kita semua bisa mengalaminya. Kita semua bisa terkena penyakit ini. Karena penyakit ini bisa berulang. Kita bisa mengalaminya keputusasaan tidak hanya sekali, tetapi berulang kali. Karena penyakit ini sangat menular. Orang lain bisa ikut menjadi putus asa karena kita putus asa. Kabar baiknya keputusasaan dapat disembuhkan. Kisah kehidupan Nehemia menunjukkan tentang 4 penyebab keputusasaan. Yang pertama, sangat kelelahan. Yang kedua, dikotori oleh sampah kekecewaan. Yang ketiga, dihambat oleh kegagalan. Yang keempat, dihentikan oleh ketakutan. Yang pertama, sangat kelelahan. Kekuatan para pekerja merosot, dengan kata lain mereka sudah bekerja sampai kelelahan. Mereka benar-benar sangat lelah secara fisik, mental, dan emosional. Mereka sangat membutuhkan istirahat. Nehemia 4 ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Kelelahan adalah penyebab keputusasaan nomor 1. Yang kedua, dikotori oleh sampah kekecewaan. Nehemia 4 ayat 10. Puing masih sangat banyak, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Inilah kekecewaan, mereka dibuat kecil hati dan frustasi oleh situasi yang tampaknya mustahil. Mereka kehilangan pandangan tentang tujuan mereka. Karena ada banyak sampah dalam hidup mereka sampai mereka tidak tahu lagi bagaimana menyelesaikan masalah hidup yang sebenarnya. Hal-hal seperti di atas harus kita bersihkan dari hidup kita. Kita perlu membuang sampah-sampah itu. Yang ketiga, dihambat oleh kegagalan. Nehemia 4 ayat 10. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Masalahnya di sini adalah kegagalan. Mereka tidak dapat menyelesaikan pekerjaan mereka secepat yang mereka rencanakan semula. Dan akibatnya, kepercayaan diri mereka hancur. Mereka jadi kecil hati dan patah semangat. Apakah kita menyalahkan orang lain? Semua orang membuat aku gagal. Apa bedanya pemenang dengan pecundang? Pemenang selalu melihat kegagalan hanya sebatas kemunduran sementara. 4. Dihentikan oleh ketakutan. Nehemia 4 ayat 11. Lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika kita cukup lama tinggal dekat orang yang negatif, kita tentu tahu apa yang terjadi.
kita juga ketularan sikap negatifnya juga. Apakah kita memiliki ketakutan yang membuat kita putus asa saat ini? Ketakutan yang menghalangi kita bertumbuh dan berkembang. Ketakutan selalu mematahkan semangat kita. Dalam hal ini ada 3 cara yang dapat dilakukan melawan dengan marah, menjawab dengan takut, atau menghadapi dengan kasih. Ada obat untuk keputusasaan yang mengerikan ini. Kita belajar dari Nehemia sebagai pemimpin yang bijak dan pengikut Tuhan. 3 prinsip yang dapat menolong kita ketika kita merasa ingin menyerah. Yang pertama, menata ulang. Yang kedua, mengingat. Yang ketiga, melawan. Menemukan cara yang lebih baik. Yang pertama, Nehemia menata ulang. Nehemia 4 ayat 13. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ketika kita menjadi patah semangat, jangan lepaskan tujuan-tujuan kita, tetapi temukan cara baru. Tatalah kembali hidup kita. Ada masalah keluarga, jangan menyerah. Cobalah sikap baru. Ada masalah dalam bisnis, jangan menyerah. Cobalah cara baru. Masalah kehidupan kita, jangan menyerah. Cobalah doa baru. Masalah kesehatan, cobalah dokter baru. Jangan menyerah. Teruslah berjuang. Yang kedua, mengingat pemimpin kita. Nehemia 4 ayat 14. Kuamati semua, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Artinya mengingat Tuhan, serahkan diri kita kepadanya. Persembahkan lagi hidup kita baginya. Dapatkan kekuatan rohani darinya. Yang harus kita ingat, kebaikan Tuhan di masa lalu. Ingatlah penyertaan Tuhan pada saat ini. Ingatlah kuasa Tuhan pada masa mendatang. Jika kita merasa tak berdaya, itu karena kita memikirkan pikiran-pikiran yang mematahkan semangat. Tetapi jika kita ingin merasa kuat dan bersemangat, pikirkanlah pikiran-pikiran yang menguatkan dan memberi semangat. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Roma 8 ayat 39. Tidak ada kuasa atau makhluk apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketiga, perangi pikiran negatif itu. Perhatikan perkataan Nehemia. Nehemia 4 ayat 14. Berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu.
Maksudnya agar kita jangan menyerah kepada keputusasaan tanpa perlawanan. Tolaklah keputusasaan itu. Pergilah, jangan menyerah padanya, tetapi lawanlah. Hidup kita sebagai orang percaya berada dalam peperangan rohani, medan pertempuran. Kita berada dalam konflik supernatural, pertarungan melawan kekuatan-kekuatan jahat dan negatif. Yohanes 4 ayat 7. Lawanlah iblis. Kita tidak perlu menjadi putus asa dalam hidup. Ini pilihan kita. Kita dapat memilih untuk menyerah, tetapi orang hebat akan menolak untuk putus asa. Mereka tidak mengetahui cara lari. Mereka tidak pernah menyerah sekalipun mereka lelah, kecewa, gagal, dan takut. Orang-orang hebat adalah orang-orang biasa dengan ketekunan yang luar biasa. Amin. Terima kasih.